HNLMS Karel Doorman adalah salah satu armada Belanda yang mundur saat terjadinya Operasi Trikora dan menjadi saksi kekuatan tempur Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Setelah Republik Indonesia berdiri, wilayah Irian Barat atau yang sekarang kita kenal dengan nama Papua masih dalam penguasaan pihak Belanda. Beragam upaya dilakukan Belanda untuk mempertahankan cengkraman kolonialisme di Hollandia, sebutan Irian Barat bagi Belanda, termasuk mendatangkan kapal induk mereka yakni HNLMS Karel Doorman yang digadang-gadang akan mampu meruntuhkan serangan militer Indonesia dan menjadi poros militer Belanda, serta beberapa armada dan persenjataan lainnya juga diterjunkan di wilayah tersebut dengan tujuan untuk memperkuat akuisisinya di wilayah Irian Barat. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Sejarah awal HNLMS Karel Doorman dimulai pada tanggal 30 Desember 1943. Saat itu, ia merupakan kapal induk kelas ringan yang dimiliki Kerajaan Britania Raya dengan nama HMS Venerable dan secara resmi ditugaskan untuk memperkuat Royal Navy pada tanggal 17 Januari 1945 sampai berakhirnya era Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1948, secara resmi ia dijual ke Belanda dan berganti nama menjadi HNLMS Karel Doorman sebagai penghormatan untuk Laksamana Belanda Karel William Frederick Mary Doorman yang gugur saat bertempur melawan Jepang di Laut Jawa. Pembelian kapal ini bagi pihak Belanda bertujuan untuk menggantikan kapal induk kelas ringan Nairana yang sebelumnya telah dimiliki Angkatan Laut Belanda. Selama menjadi armada Laut Belanda, ia memiliki jejak perjalanan yang tidak begitu mengesankan. Tercatat ia mulai berlayar dari Inggris pada tanggal 2 Januari 1950. Ia hanya melakukan misi pelayaran saja. Salah satunya saat menuju ke perairan Amerika Utara, tepatnya ke Montreal, Quebec, Kanada pada tahun 1954 untuk penampilan pertunjukan udara. Setelah itu, pada tahun 1955 sampai 1958, Karel Doorman dibangun kembali oleh Belanda dan beberapa upaya dilakukan untuk mengembangkan kapal tersebut menjadi kapal induk yang muat banyak pesawat dengan merubah dek penerbangan bersudut 8 derajat dan mengganti elevator menggunakan pelontar pesawat bertenaga uap, serta menambahkan persenjataan berupa meriam anti pesawat untuk menangkal serangan udara. Perombakan besar-besaran itu dilakukan untuk meningkatkan fungsi dari kapal ini, terutama pada fasilitas flight deck, termasuk pemasangan sensor radar baru buatan Belanda yang berfungsi sebagai radar peringatan dini. Secara umum, HNLMS Karel Doorman tergolong kapal induk kelas Colossus yang memiliki beban perpindahan seberat 19.900 ton dengan panjang keseluruhan 192 meter dan lebar 24,4 meter serta kedalaman draft 7,5 meter. Pada bagian dapur pacu, kapal ini menggunakan konfigurasi 4 unit boiler yang disalurkan menuju 2 turbin uap kemudian dikonversi menuju 2 buah poros penggerak. Pada konfigurasi ini menghasilkan tenaga sebesar 40.000 horsepower dan mampu melaju dengan kecepatan 46 km per jam. Kemudian pada sistem persenjataan, kapal ini hanya dibekali beberapa senjata anti serangan udara, yakni 12 unit meriam anti pesawat kaliber 40 mm. Setelah mendapat beberapa peningkatan, pada tahun 1960, Karel Doorman kembali ditugaskan dalam misi rahasia dekolonialisasi Belanda untuk memperkuat pertahanan mereka di Irian Barat. Kala itu, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno melancarkan misi Trikora untuk menentang akuisisi Belanda yang enggan melepaskan Irian Barat. Pada saat itu, Karel Doorman mengangkut 12 unit pesawat tempur Hawker Hunter dan dalam pelayarannya ia dikawal oleh 2 kapal destroyer dan 1 kapal tanker melewati benua Afrika. Mereka sengaja tidak melewati terusan Suez karena khawatir mengalami konfrontasi oleh negara Mesir yang notabene memiliki hubungan diplomatik sebagai sekutu dan membela kepentingan Indonesia untuk misi pembebasan Irian Barat. Setelah mengelilingi tanduk Afrika, Karel Doorman dan beberapa kapal Belanda tiba di perairan Fremantle, Australia dan melanjutkan perjalanan menuju Irian Barat untuk bergabung dengan Angkatan Laut Belanda yang sudah berada di sana dan bersiap untuk menghalau serangan militer Indonesia.
Namun saat itu, Belanda mendapat bocoran informasi bahwa Indonesia bekerja sama dengan Soviet yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan tertarik dengan misi Soekarno untuk membebaskan seluruh Hindia Timur dari pemerintah kolonial Belanda. Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan yang canggih dari Soviet kala itu. Sebut saja kapal penjelajah kelas ringan Sverdlov yang diberi nama KRI Irian yang menjadi poros serangan Indonesia, dan beberapa pesawat tempur seperti 22 unit Ilyushin Il-28 sebagai pesawat pembombingan dan 26 unit Tupolev Tu-16 Badger yang 12 diantaranya sudah di-upgrade menjadi versi maritim. Pesawat pembom tersebut dioperasikan oleh Angkatan Udara Indonesia dan dilengkapi dengan persenjataan rudal anti kapal AS-1 Cannel, di mana dengan cukup menjatuhkan satu rudal saja sudah mampu menenggelamkan kapal sekelas HNLMS Karel Doorman. Tapi pada akhirnya setelah pihak Belanda mengetahui kekuatan tempur Indonesia yang begitu besar, ditambah dengan adanya tekanan dari Amerika untuk menghindari konfrontasi dengan Soviet, sehingga memaksa Belanda mundur dan melakukan gencatan senjata sebelum pertempuran terjadi. Setelah menyatakan menyerah, secara resmi Belanda menarik Karel Doorman dan semua kekuatan militernya, diikuti dengan penyerahan Irian Barat ke Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1964, setelah ditariknya dari misi Irian Barat, Karel Doorman mendapat perubahan misi untuk Angkatan Laut Belanda dalam keanggotaan NATO. Tetapi, timbul masalah klasik seperti halnya biaya dan pemeliharaan untuk kapal induk yang besar, terutama saat terjadi kebakaran di ruang boiler pada tanggal 26 April 1968, sehingga mengakibatkan kerusakan yang parah, sehingga harus mengkanibal komponen yang rusak dari kapal Leviathan. Pada akhirnya, Belanda memutuskan untuk menariknya dari armada operasional pada tahun 1969, dan secara resmi HNLMS Karel Doorman dijual ke Angkatan Laut Argentina dan berganti nama menjadi 25 de Mayo. Namun ada peristiwa yang sedikit aneh setelah ia dijual ke Argentina, yakni pada tahun 1982 ketika ia ditugaskan terlibat dalam Perang Falkland, yang merupakan perang antara Argentina melawan Inggris untuk memperebutkan Kepulauan Falkland. Ia digunakan untuk melawan Inggris yang notabene merupakan negara asal pembuatnya. Setelah itu, pada tahun 1988, ia mengalami banyak kerusakan dan memaksanya untuk mengganti turbin uap menjadi turbin gas. Tetapi sangat disayangkan, pada tahun 1996, pihak Argentina mengalami kekurangan sumber daya dalam proses perbaikan kapal ini, dan mengumumkan bahwa 25 de Mayo akan dibuang serta beberapa komponen peralatannya diambil sebagai suku cadang kapal induk Minas Gerais milik Brasil. Dan sejarahnya sebagai kapal induk kelas Colossus diakhiri tepat pada tahun 2000, di mana 25 de Mayo alias HNLMS Karel Doorman alias HMS Venerable resmi dibuang ke kuburan kapal terbesar di Alang, India.